Oke teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Materi kita kali ini adalah koneksi Firebase dengan Android. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Pertama kita buat sebuah project. Kita buat project empty activity. Setelah itu kita next. Namanya kita buat Firebase project. Di penempatannya teman-teman, package-nya secara otomatis menyesuaikan nama project dan lokasinya teman-teman atur di mana teman-teman akan simpan project-nya. Lalu bahasa yang saya gunakan di sini adalah Java dan minimum SDK-nya adalah Lollipop. Gitu ya teman-teman ya. Saya tidak perlu menjelaskan ini lagi karena di beberapa video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, langsung saja kita finish kalau sudah. Kita tunggu sampai benar-benar proyeknya dibuat. Oke, teman-teman, sambil menunggu proyek ini dibuat dengan baik, maka saya memberikan masukan kepada teman-teman yang ingin menggunakan Firebase sebagai tempat penyimpanan data. Jadi Firebase itu adalah service daripada Google yang setiap orang bisa menggunakan, siapapun bisa menggunakan asal memiliki email di Gmail, ya teman-teman ya. Nah, layanan itu tentu tidak hanya penyimpanan data saja, tapi juga layanan yang lain. Teman-teman nanti kalau membuka Firebase service, itu akan ditunjukkan ada banyak service daripada Firebase yang bisa kita gunakan. Dan kali ini kita akan menggunakan real-time database. Real-time database yang free ya teman-teman, tidak berbayar. Nah, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan pertama sekali adalah tentu sudah ada project, lalu kita membutuhkan yang namanya koneksi kita ke Firebase itu sendiri. Nah, untuk itu teman-teman persiapkan dulu di manifest ini butuh yang namanya users permission, teman-teman ya. Users permission seperti ini ke internet. Kalau belum muncul, teman-teman bisa ketikkan internet seperti ini, nanti dia akan langsung tampilkan yang lebih dekat. Kita menggunakan internet seperti ini. Oke, nah setelah itu kita bisa langsung melakukan koneksi ke internet dengan menggunakan menu yang ada di dalam Android Studio ini. Kita menggunakan tools, lalu pilih Firebase, gitu ya teman-teman ya. Tools dan pilih Firebase. Nah ini adalah layanan daripada Firebase yang bisa kita gunakan. Firebase gives you the tools and infrastructure from Google to help you develop, grow, and earn money from your app. Teman-teman, ini luar biasa sekali ya bahasa daripada Firebase yang mereka tunjukkan. Ya, jadi saya ulang dulu. Oke, ini dia teman-teman setelah kita refresh tadi karena tadi internetnya belum nyambung ternyata teman-teman ya. Nah, seperti inilah tampilan ketika kita masuk pertama sekali ke Firebase ya teman-teman. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini dan kita gunakan untuk aplikasi yang kita bangun. Ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali ke Android Studio. Sekarang ini sebelum kita konekkan, sebaiknya memang kita lakukan running dulu ya teman-teman. Kita running dulu aplikasi yang kita buat ini supaya kita tahu. Saya menggunakan eksternal
uh, emulator. Jadi saya menggunakan HP-nya saya sendiri dibantu dengan menggunakan visor ya teman-teman. Jadi saya running, tampilannya nanti pertama sekali ya tentu hello world gitu ya. Kita lihat seperti apa tampilannya. Ya, kita tunggu sampai proses Gradle ini, ini sudah selesai. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Hello world ya, hello world. Ini saya ulangi lagi ya. Ini sih lebih cepat daripada yang sebelumnya. Oke, loh, ini sudah muncul. Kenapa ini belum muncul? Ini berarti dianggap masih jalan ya. Saya ulang lagi, jalankan visornya. Itu. Oke, dia tampilannya hello world seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang setelah kita jalankan, itu berarti bahwa emulator kita berjalan dengan baik, dan teman-teman nanti ketika mencoba juga menyambungkannya dengan Firebase dari Android Studio, sebaiknya jalankan dulu ya teman-teman ya, supaya kita tahu seperti apa performa daripada aplikasi yang akan kita bangun, terutama ketika kita terkoneksi dengan real time database. Itu butuh yang namanya performa yang prima. Oke, sekarang kita coba memilih real time database teman-teman. Kita akan ditampilkan get start with real time database dan get start with real time database Kotlin. Nah, ini kalau kita menggunakan Kotlin ya teman-teman. Kalau kita menggunakan Java, kita pilih yang atas. Kita klik ini. Lalu kita akan diperlihatkan tombol connect to Firebase seperti ini. Connect your app to Firebase. Connect to Firebase. Oke, kita akan dibawa ke jendela daripada Firebase. Nah, kalau kita sudah pernah membuat project teman-teman, maka kita akan diperlihatkan seperti ini. Project-project yang pernah kita buat itu akan diperlihatkan. Nah, kalau belum, maka kita akan diperlihatkan seperti ini. Ya teman-teman ya. Nah, let's start with a name for your project. Sekarang ini kita berikan namanya project Firebase, misalnya Firebase latihan, latihan, ya. Oke, setelah itu kita pilih continue. Oke, di sini adalah jendela Google Analytics for you Firebase ya teman-teman. Ini hanya sebagai informasi saja diberitahukan kepada kita dari Firebase. Setelah itu kita continue. Oke, choose or create a Google Analytics account ya. Select account. Di sini teman-teman ada pilihan Google Analytics-nya, kita pilih di sini default account for Firebase. Ya, saya karena sudah punya project, jadi saya memilih default account for Firebase. Teman-teman nanti pilihannya itu adalah kalau belum pernah sama sekali membuat project atau terkoneksi dengan Firebase, teman-teman wajib memilih negara. Ya, pilih aja negara Indonesia. Setelah itu create project. Ya, ini proses pembuatan project sesuai dengan nama yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini proses ini teman-teman semakin cepat kalau performa internetnya kita yaitu sangat baik ya, dengan bandwidth yang besar tentu itu akan lebih cepat. Oke, sekarang your new project is ready. Sudah siap project yang kita buat tadi teman-teman. Sekarang kita tinggal continue. Oke, sekarang proses kita menuju ke project yang sudah kita buat tadi di Firebase. Nah, it's ready for you to connect to your Android Studio project.
Oke, jadi your project Android app has been created in Firebase dan it's ready for you to connect to your Android Studio project. Oke. Nah, jadi you can now use Firebase in your project. Go back to Android Studio to start using one of Firebase SDK. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan memilih connect to Firebase ini dulu supaya dia berubah menjadi connected ya teman-teman ya. Ketika dia connected, dia masuk ke sini, Firebase-nya kita tadi ada di, project-nya kita tadi ada di Firebase latihan. Kita pilih. Nah, setelah itu kita connect. Nah, dia suruh lagi kita kembali ke sana, kita kembali ke sini, itu posisi sudah connected. Ya teman-teman ya, pastikan seperti itu. Jadi proses yang pertama ini pastikan dulu dia sudah terconnect. Kalau selama ini belum terconnected, ya teman-teman harus cari masalahnya di mana, kenapa dia tidak connect. Ya apakah bandwidth-nya, apakah project-nya, atau yang lain. Seperti tadi di sini kita mempersiapkan connect usage permission-nya to internet dari manifest-nya. Jadi teman-teman perhatikan itu dengan baik. Oke, setelah kita buat connect ke Firebase, setelah kita membuat project dan connect ke Firebase, yang berikutnya adalah kita akan melakukan add the real-time database SDK to your app. Kita klik ini. Nah, dia akan melakukan perubahan di dalam project yang sudah kita bangun tadi dengan tambahan seperti ini. Ya, kelas path-nya nanti akan berubah seperti ini. Lalu apply plugin-nya seperti ini akan berubah di dalam kedua Gradle yang kita punya ini ya teman-teman. Di sini ada dua Gradle, yaitu Gradle project dan Gradle app-nya ya teman-teman. Kita accept ya. Dia akan melakukan proses teman-teman, akan melakukan proses menyesuaikan ini Gradle project dan Gradle modul ini teman-teman. Dia akan melakukan penyesuaian sesuai dengan apa yang sudah kita accept tadi ya. Oke, kita tunggu Gradle konfigurasinya ini sedikit agak lama ya teman. Jadi memang kalau bisa komputernya kencang, cepat, nah itu lebih bagus lagi. Ya teman-teman ya, kita tunggu sampai semuanya disinkronkan dengan baik. Oke teman-teman, sekarang ini sudah berhasil, jadi ini sudah connected, lalu dependency setup juga sudah correctly. Gitu ya teman, itu artinya bahwa jalur kita dengan Firebase itu sudah terhubung, namun kita butuh yang namanya settingan masih ya. Kita harus melakukan set lagi di Firebase-nya itu sendiri. Tapi dari Android-nya kita ini sudah terhubung ke sana, lalu di sana kita butuh yang namanya settingan teman-teman. Jadi sekarang kita ke dalam Firebase. Ke Firebase-nya kita teman-teman ya. Ke Firebase teman-teman, ketikkan Firebase console. Firebase console ya seperti ini. Oke, dipilih aja Firebase console, lalu buka konsol. Biasanya sebelah kanan kalau kita sudah pernah membuat project, maka di sebelah kanan ini akan ada yang namanya menu buka konsol, dan ini bisa kita pilih untuk masuk ke project kita tadi. Oke, ini dia teman-teman, kita pilih Firebase latihan yang sudah kita buat tadi. Oke, inilah tampilan dari Firebase ya teman-teman. Nah, di sini kita harus melakukan setting untuk kita bisa melakukan yang namanya read and write data di Firebase. Jadi kita bisa menyimpan, kita bisa melakukan perubahan data di dalam Firebase. Yang pertama kita melakukan setting adalah kita build dulu, build autentikasinya ya teman-teman ya. Autentikasinya kita get start. Get start ya. Teman-teman, karena kita menggunakan layanan Firebase yang
free, kita cukup memilih Anonymous, ya. Anonymous sebagai autentikasinya, lalu kita enable, dan setelah itu kita save. Ini sudah cukup untuk kita gunakan menulis dan membaca data dari real-time database. Yang berikutnya kita pilih real-time database. Ya, real-time database. Setelah itu kita create database. Nah, di sini pilihannya teman-teman, di sini hanya ada 3. Untuk itu kita pilih yang defaultnya aja, lalu kita next. Terus untuk setup database-nya kita gunakan yang start in mode, ya teman-teman. Start in mode itu adalah layanan yang paling mudah, layanan dari Firebase itu sendiri yang bisa kita gunakan yang paling mudah. Jadi default security rules for test mode allow anyone with your database reference to view, edit, bahkan mendelete juga all data in your database. Tidak apa-apa lah ya, namanya juga kita lagi belajar ya. Tapi kalau nanti teman-teman sudah menjadi member dan membeli, ya itu nanti akan beda lagi ceritanya ya. Oke, kita enable. Oke. Nah, setelah itu kita atur rules-nya teman-temannya. Rules-nya di sini. Atur rules di sini. Untuk read dan write-nya di sini dibuat now lebih kecil dari angka-angka ini teman-teman. Angka-angka ini sepertinya mewakili tanggal ini ya. Ya, kita bisa atur dengan mengganti ini menjadi true ya teman-teman. Kita ganti dengan true. Oke. Seperti ini. Oke, setelah itu publish ya teman-teman ya. Role published ya. Oke. Setelah itu teman-teman kita tambahkan lagi satu lagi ya storage-nya ya teman-teman ya. Storage. Lalu get start sama, kita start in test mode. Next. Lalu ini pilihannya default juga teman-teman. Gunakan default yang ini aja, US Central done. Ya, kita tunggu. Ini hubungannya dengan koneksi internetnya teman-teman. Tempat saya ini ya karena dipakai banyak orang, jadi koneksinya berbagi gitu ya. Oke, kita atur untuk rule di storage-nya ini. Rule-nya kita atur ya. Rule-nya kita atur kalau di sini allow read and write if request time kurang dari timestamp ini teman-teman. Nah, kita ganti lagi sama dengan yang tadi. Kita bikin gini, if true aja. Ya, if true. Publish. Publish change can take up to a minute. Ya, sekarang sudah selesai kita set untuk autentikasi, real-time database, dan storage-nya. Sekarang untuk project overview-nya kita butuh yang namanya project setting teman-teman. Project setting di sini need to reconfigure the Firebase SDK for your app. Ya, revisit the SDK setup instruction or just download the configuration file containing key and identifier for your app. Kita bisa melakukan setting lagi dari sini teman-teman dengan cara si SDK ini supaya kita diarahkan oleh Firebase itu sendiri bagaimana caranya kita melakukan penempatan dari file Google Service yang nanti kita gunakan sebagai bagian daripada batch file yang dipakai untuk kita terkoneksi dengan Firebase. Nah, di sini suruh kita mendownload Google Service JSON teman-teman. Kita download
Nah, setelah ini kita download, kita letakkan, ya, kita letakkan di dalam folder daripada project yang kita buat. Ya, kita buat project Firebase project. Ada Firebase project. Firebase project. Ini Firebase project ini di dalam app, teman-teman. Nah, kita save ini. Google Services already exist. Do you want to replace? Yes. Nah, jadi kita memasukkannya dalam project. Lalu dalam project itu ada folder app. Nah, kita masukkan di sana. Setelah itu kita next. Oke, yang berikutnya kita harus melakukan perubahan, ya. To make the Google Service JSON config values accessible to Firebase SDK, you need the Google Service Gradle plugin. Jadi kita butuh ada beberapa di sini yang harus kita masukkan di dalam project Gradle, ya. Gradle projectnya kita. Gradle projectnya kita itu yang mana? Yang ini, ya, teman-teman, ya. Project Gradle-nya yang ini. Nih di sini. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Yang belum ada apa ini? Google dan Maven Central ini belum ada di sini, ya. Maka itu kita kopikan, ya, teman-teman, di dalam build scriptnya kita kopikan ini kita kopikan aja ini. Copy, masukkan di sini di dalam ini, ya. Setelah itu kita lakukan yang namanya sinkronisasi, teman-teman. Sync now kita klik ini supaya dia disinkronisasikan dengan project kita, ya. Dengan demikian nanti project kita ini sudah sesuai dengan ketentuan daripada Firebase itu sendiri. Oke, sudah selesai. Dan yang berikutnya itu adalah dependencies class path-nya ini kita copy. Dependencies class path-nya ini, teman-teman, ini kita copy, masukkan di sini. Lalu kita sinkron lagi. Oke, yang berikutnya itu ada repositories Google. Nah, ini sudah kita buat tadi, teman-teman. Karena ini sudah dibuat di atas, saya kira tidak perlu lagi kita buat karena ini sudah ada, ya. Jadi yang ini tidak perlu lagi kita masukkan. Yang kedua, then in your module app label. Jadi di dalam project modulnya, teman-teman. Ini modul ini sekarang kita masukkan ini. Kita masukkan, ya, kalau kita menggunakan Java di dalam plugin ini kita wajib mengkopikan ini, ya, teman-teman. Yang dilihat di sini. Nah, di sini kebetulan sudah ada, berarti tidak perlu. Lalu yang belum ada adalah apa? Dependencies ini implementasi platform ini di copy, ini kayaknya belum ada, ini kita lihat dulu. Di sini, nah ini belum ada, ya, jadi di sini kita copy. Ya, kita kopikan di sini, setelah itu kita sinkronkan lagi. Oke, sinkronnya sudah selesai. Terus yang berikutnya itu adalah implementasi Google Firebase Analytics. Oke, di copy. Copy baru kita masukkan lagi ini. Sinkron lagi. Oke, ini sudah selesai. Sinkronisasi sudah selesai. Ini sudah kita masukkan semua. Sekarang kita next. Ini sudah selesai semuanya. Kita masuk ke konsol, ya, teman-teman, ke sini. Nah, ini itu artinya sekarang Firebase ini, teman-teman, Firebase yang kita buat ini, project yang kita buat ini sudah bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh, silahkan dijalankan dulu running programnya dulu. Kalau ada error, itu berarti masih ada kesalahan di dalam kita melakukan setting
dari Android yang kita punya ke Firebase. Jadi sebaiknya dijalankan, gitu ya teman-teman ya. Pastikan ketika dijalankan itu tidak ada yang namanya kesalahan atau error setting. Oke teman-teman, kita tunggu. Ini mungkin agak lama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah selesai prosesnya dan hasilnya adalah, nah ini seperti ini teman-teman, hello world. Ya karena kita belum melakukan apa-apa, jadi yang ada baru hello world. Jadi dia harus tampil seperti ini dulu. Dia tampil hello world. Dengan demikian berarti kita bisa memastikan tidak ada error di settingan yang kita buat. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju bagaimana kita melakukan entry data dan menyimpan data di real-time database yang sudah kita buat tadi. Supaya tidak berlama-lama, teman-teman, langsung saja dari layout ini, teman-teman, kita jadikan saja ini sebagai entry datanya saja langsung ya. Sekarang ini kita klik kanan, langsung kita desain sebuah ini kita desain. Ini sudah bisa di minimize ya. Di split di sini kita desain tampilan untuk entry data ya teman-teman ya. Entry data. Ini saya supaya cepat ya. Ini saya gunakan relative layout saja ya. Relative layout. Oke, seperti ini. Lalu di atas saya buat sebuah teks. Sini text view ya teman-teman ya. Saya bikin match parent dan wrap content seperti ini. Lalu namanya atau ID-nya saya buat judulnya. Lalu teksnya saya buat entry data. Ya misalnya kita bikin data barang lah gitu ya, data barang. Lalu kita perbesar ya sedikit dengan size, text size ya teman-teman ya. Kita buat misalnya 20 SP itu ya, supaya lebih cetok. Text appearance-nya kita buat seperti ini. Text-nya appearance-nya kita buat title ya, title ya. Mana ini title ini title. Nah, oke. Setelah itu kita letakkan di sini edit text, dan kita bikin match parent juga. Ini kita bikin wrap content. ID-nya kita buat ini kode gitu ya, kode BRG. Lalu kita buat hint ya. Ini kode barang. Oke, lalu supaya dia terletak di bawah judul kita buat below judulnya. Oke, seperti ini. Nah ini aja kita copy langsung supaya cepat teman ya. Oke, ini kita ganti jadi nama BRG, kita ganti jadi nama BRG gitu ya. Terus yang ini kita ganti jadi satuan gitu aja ya, satuan BRG, atau kita tambah dengan satu lagi, satuan ada harga gitulah ya. Masa ada satuan harganya nggak ada. Oke, lalu kita bikin sini harga BRG, lalu sini tambahin lagi harga. Oke, ini kita letakkan mulai dari kode nama barang, kita letakkan di bawah kode barang. Lalu yang ini satuan barang kita letakkan di bawah nama barang. Lalu harga diletakkan di satuan barang, satuan BRG gitu ya. Lalu di bawah kita letakkan sebuah tombol
tombol untuk simpan ya. Dan kita buat transparan saja dengan wrap content, dan ID-nya kita buat tombol simpan. Oke, seperti ini. Lalu ada teksnya tentu ya, ada teks, kita letakkan di sini sebagai simpan. Oke, jangan lupa letakkan di bawah, berarti below dari harga barang. Dia ada di bawah seperti ini ya teman-teman. Kalau dibesarkan kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, saya kira ini sudah cukup untuk tampilannya dulu, gitu ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana kita menyimpan data dan mengisi data dan menyimpan di dalam Firebase. Kita jalankan dulu ya teman-teman ya. Sarankan kita lihat di sini di visornya. Oke, dia tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita langsung saja ke sini ya teman-teman ya. Kalau ini sudah, berarti sekarang tinggal kita melakukan yang namanya program. Kalau tombol simpan diklik, kalau tombol simpan diklik berarti ada di sini. Oke, nah, pertama kita lakukan di sini adalah pengenalan terhadap semua objek yang ada di sana, yaitu edit text tadi, misalnya edit kode, edit nama, edit satuan, lalu edit harga, gitu ya, seperti ini. Lalu kita butuh yang namanya database reference ya teman-teman ya, database reference, karena kita terkoneksi dengan internet ya, database reference ya teman-teman ya, dari Firebase. Oke, database reference kita buat seperti ini aja. Oke, kalau sudah, kita juga membuat sebuah variabel yang nanti kita jadikan sebagai objek dari model data ya teman-teman. Kita butuh model data ya. Kita butuh model data, namun sebelum sampai kita ke model data, mungkin ini bisa kita lanjutkan dulu ya. Jadi kita lanjutkan dulu bahwa ed kode ini adalah objek yang ber-ID ya, kode BRG yang kelanjutannya ed nama dengan kode nama BRG, lalu ed satuan ini adalah satuan BRG, lalu ed harga adalah harga BRG. Oke, lalu ya button teman-teman ya, karena ada button ini adalah tombol simpan. Oke, seperti ini. Oke, begini dulu kita, karena untuk menyimpan data teman-teman ke dalam real-time database, menyimpan data ke dalam real-time database teman-teman itu butuh yang namanya memori. Nah, di memori itu, memori komputer menyimpan sementara dalam bentuk, jadi ada formatnya, disimpan di dalam sebuah format data. Jadi tidak sembarang disimpan, tapi dibuat formatnya. Nah, untuk itu kita buat format di sini teman-teman ya. Format datanya kita buat seperti ini. Yuk. Kita buat model data barang, model barang ya. Model barang ini adalah mal ya. Mal itu seperti cetakan juga ya, cetakan. Jadi data yang masuk dan keluar ya harus sesuai dengan malnya. Kalau di sini kita buat string kode, lalu string nama BRG gitu ya, lalu satuan string satuan, lalu kita buat integer
harga seperti ini ya. Maka rule-nya ini ya, jadi model ini nanti akan menjadi ketentuan data diambil ya seperti ini, kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Ya, format ini tidak boleh kurang, tidak boleh bertambah, ya seperti ini formatnya gitu ya. Maka kita buat di sini setter dan getternya, getter dan setter diambil dan disimpan gitu ya teman-teman. Nah, kembali kita ke sini. Kalau ini sudah dibuat, kita kembali ke main activity ini tadi. Kita butuh modelnya ini, nanti model barang. Ya, kita buat aja sini model barang sebagai nama variabelnya yang nanti kita bikin di sini sebagai nama objek. Jadi model barang ya teman-teman. Nah, mungkin ada bertanya, kenapa kok ditaruh di atas? Ya, supaya nanti dikenal di semua metode di bawahnya ya teman-teman ya. Oke, kita bikin seperti ini, new model barang. Oke, lalu database reference-nya juga, database reference-nya ini kita jadikan sebagai Firebase database get instance gets reference seperti ini ya teman-teman ya. Lalu get instance get reference ini ke mana? Ke child barang gitu ya, atau stok barang itu. Jadi Firebase database get instance gets reference child stok barang ini bisa kita artikan sederhana bahwa saya terconnect dengan stok barang child itu bisa dianggap sebagai tabel ya, tabel barang, stok barang di Firebase. Nah, nanti DBR ini teman, database reference ini berisi koneksi itu ke dalam stok PRG ini. Itu ya teman. Jadi kalau kita nanti memanggil ini, bisa langsung melakukan perubahan data di stok barang ini atau melakukan penambahan data, melakukan penghapusan data. Itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang untuk melakukan penyimpanan, setelah kita melakukan seperti ini, ya, untuk melakukan penyimpanan, kan kita harus menekan tombol dulu, gitu ya. Jadi tombol yang tadi, tombol simpan, itu kita kenalkan dulu. Tombol simpan itu adalah tombol simpan, ya, tombol simpan. Nah, sebaiknya jangan tombol simpan ya. Tombol save supaya agak beda dengan objeknya ya, save gitu. Nah, ini kita ganti dengan save seperti ini. Oke, kalau tombol save diklik, nah kalau tombol save diklik, tombol save set on click listener ya, ini adalah kejadian event handling ya. Kalau tombol save diklik, kita menggunakan metode set on click listener diikuti dengan parameter new on click listener. Nah, secara otomatis akan mengenerate sebuah metode teman-teman yang lengkap dengan parameter-parameter yang bisa kita gunakan. Oke, kalau diklik tombol save berarti apa ya kejadiannya? Kejadiannya ketika kita melakukan penyimpanan data dengan menggunakan real-time database sebagai storage-nya teman-teman, penyimpanannya, maka kita wajib melakukan yang namanya penyimpanan data dulu ke dalam objek model datanya. Jadi kita set sini, set kodenya itu ya, jadi kita masukkan dulu ke sini ke dalam ya, ke dalam memori, anggap aja seperti itu ya, ke dalam memori di dalam model barang. Model barang ini sendiri adalah instansiasi daripada model barang yang menjadi role daripada pengambilan dan penyimpanan data. Gitu ya teman-teman ya. Kita masukkan ke sana sesuai dengan posisi masing-masing. Kode masukkan di kode, nama masukkan di nama. Jadi kode seperti ini, get text, ya, get text to string seperti ini. Lalu model data lagi, model barang
set nama barang, ya, ed nama barang, ya, get text, ya kalau set itu menempatkan, kalau get itu mengambil, ya teman-teman. Ini untuk get transition, get text, ya, get text nih, to string seperti ini. Lalu model lagi set satuan, ya, ini ed satuan seperti ini. Lalu get, nah ini kenapa kok nggak kelihatan, get text to string, ya seperti ini. Dan model barang lagi set text, set harga, ini kita ambil dari ed harga, get text to string. Oke, kalau sudah, sekarang kita database reference, ini database reference di push, ya teman-teman, ya, push dengan data set value, ya, set value data model ini, model barang seperti ini, ya teman-teman, ya. Oke, seperti ini sudah jalan ini programnya. Kita coba tampilnya, kita jalankan ya. Ini jalankan, ya, sebaiknya digeser supaya kita bisa menyandingkan dengan Firebase-nya di sini, ya. Jadi di sini saya entry misalnya BRG 001, lalu namanya kacamata, lalu unit harganya 120.000, gitu, ya. Lalu kita simpan. Wah, mana ini? Belum ada apa-apa. Oke, kalau disimpan kita lihat dulu. Ada error di 37 kita lihat dulu. 37 apa sih? 37 apa ini? Change parameter set harga from into string. Oh ya, teman-teman, ini tipenya kita buatkan di sini di dalam model data ini. Ini kan harga ini kita buat integer, ya. Jadi di sini ketika kita melakukan yang namanya penyimpanan data ke sini, memang dia harus di-convert, ya teman-teman, ya. Tipe data cannot be convert into integer. Jadi dia tidak memperbolehkan karena tipe string cannot be convert into integer. Jadi tidak boleh ditimpakan, ya. Di-convert boleh, tapi tidak boleh langsung dimasukkan tanpa sebuah yang namanya parsing, di parse, ya teman-teman. Jadi kita buat seperti ini, ya. Set harga, ya, integer, ini integer, parse integer, parse in, ini seperti ini, parse in seperti ini, ya teman-teman. Ini, jadi ini tutupnya ada 2, oke, seperti ini. Jadi kita lakukan yang namanya konversi, di parsing. Di parsing itu berarti dilakukan yang namanya perubahan dari tadinya dia integer ke string, atau dari string ke integer. Ini apa lagi? Parameter string. Udah, ya, kita coba jalankan dulu, ya. Masih salah. Ini 1 integer, parse integer, jadi harga, get string, get text seperti ini. Lalu string value of, jadi kayak gini. Tidak apa-apa lah, coba kita jalankan. Tetap salah. Ini logikanya kalau kita tuliskan seperti ini, ed harga
get text to string itu harusnya jalan setelah kita parsing di sini. Jadi sudah menjadi integer, ya, dia harusnya jalan ini. Jadi kalau ini kita jalankan, ini harusnya jalan, ada error. Expected what happen 37. Ini kesini kurang 1. Oke, kita jalankan. Oke, ini tidak ada masalah. Kita lihat di dalam visornya. Oh, kita jalankan ulang. Oh, visornya bermasalah. Bisa kita input. Kita jalankan dulu visornya di sini. Oke. Oke, seperti ini. Lalu kita geser dulu ya. Kita geser. Ayo. Oh, foto ke angin. Sinilah kita jalankan ini juga. Nah, di sini kita inputkan BRG 001, namanya sepatu, unit, harganya 120 gitu ya. Lalu kita simpan. Nah, ini sudah masuk nih. Ini teman-temannya sepatu ya. Kode barang ini ya sama dengan ini ya. Kalau kita mau tambah seperti ini, kita ganti misalnya komputer unit, harganya 12 juta gitu ya. Terus disimpan. Nah, ini tambah lagi nih. Nah, ini kalau kita lihat, seperti ini ya teman-temannya. Oke teman-teman, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman dalam struktur ini ya. Di dalam struktur ini saya minimize. Di dalam struktur ini teman-teman perhatikan, di sini ada yang namanya child. Ini disebut dengan childnya teman-teman. Ini adalah key-nya ya teman-teman. Ini adalah kunci di dalam setiap record ini. Ini kunci, ini juga kunci. Jadi nanti kalau misalnya kita melakukan perubahan data atau melakukan penghapusan data, maka kunci inilah yang berperan. Ya, dan kunci inilah yang kita baca. Ya, nanti akan kita sampai ke sana. Yang penting teman-teman sudah bisa melakukan penyimpanan data dulu. Oke, yang berikutnya nanti kita akan membuat program untuk menampilkan data ini di dalam recycle view. Oke, gitu ya teman-temannya. Silahkan langsung dikerjakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan lewat WhatsApp group, atau bisa disampaikan lewat komen di dalam video di YouTube ya teman-teman, karena ini dipublikasikan lewat YouTube. Oke, seperti itu teman-teman. Selamat belajar, semangat, dan tetap berdoa.